Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mau siapkan hati kita mau bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami semua. Engkau menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja yang berkuasa atas hidup kami. Yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kami semua. Sehingga saat ini kami ada itu karena Engkau Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami datang untuk meninggikan Engkau. Memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
sembah adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Tuhan kami yang hebat, Kau Tuhan kami yang kuat. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, Kau Allah yang kuat. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi nyatakan, Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau Allah kami yang dahsyat. Layak untuk ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Hosanna in the highest. Let the King be lifted up. Hosanna
Allah kami yang harus kami tinggikan. Semakin kami memuliakan Kau, semakin Kau makin tinggi. Engkau menjadi semakin powerful Tuhan. Karena itu ajar kami terus bersyukur, berterima kasih, menaikkan puji-pujian kami. Apapun masalah kami, karena Engkau sanggup Tuhan untuk menangkalnya, bahkan menghancurkannya. Terima kasih, terima kasih. Dan urapi kami sekalian untuk Tuhan semua pendengar, pemirsa, sewaktu mereka mendengarkan, biar Roh-Mu akan bekerja, menyadarkan, menginsafkan, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, bahkan memberikan sukacita yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pohonkan doa kami. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan, kita masih bisa melewati tahun 2021. Kita masih hidup. Kami semua bersyukur. Kalau Anda masih hidup, ingat Anda masih punya tugas. Itu harus menjadi pikiran Anda. Anda belum selesai, belum menyelesaikan. Ada bagian yang belum Anda selesaikan. Jangan lupa, Tuhan mengajar kita berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita mesti berkata, ya Bapa kami di sorga. Itu namanya sudah punya hubungan. Hubungan. Lalu Tuhan kata apa, biarlah dimuliakanlah namamu. Itu sangat penting. Jadi hubungan kita dengan Tuhan untuk supaya dunia tahu kita ini orang-orang yang terpilih, yang berbeda. Karena itu engkau mesti juga berkata, jadilah kehendak-Mu. Itu artinya kebenaran Allah itu akan terjadi dalam hidupmu. Lalu jangan lupa juga berilah kami makanan kami. Kita perlu makanan, kekuatan. Namun jangan lupa juga lepaskanlah kami. Sebelum kita berkata lepaskan kami, ampunilah kami. Jadi ada yang mengganjal untuk bisa mendapat perlindungan Tuhan, engkau mesti selesaikan. Namun terakhir dia juga berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Nah ini pola demikian ini supaya mesti ingat, tiap hari sudah mesti ingat bahwa kita ini sedang diincar oleh si jahat. Kenyataan ini dibuktikan waktu Tuhan berdialog dengan iblis. Dan Tuhan tanya, kamu dari mana? Jangan sudah pikir iblis datang ke hadirat Tuhan itu senang. Kalau dia dipanggil, dia gemeter. Dia ketakutan, ngapain ini ya? Jadi mau sepertinya dihakimi begitu. Jadi iblis itu kadang-kadang memang diizinkan Tuhan untuk menghadap. Bukan berarti dia itu kudus. Bukan. Waktu dia menghadap itu dia gemeteran. Mau apa ini? Tuhan mau apa ini? Lalu Tuhan tanya, kamu dari mana? Nah, apa jawabnya? Aku dari beredar-edar, berkeliling. Sudah melihat gambar ini? Ini adalah bola dunia yang dikelilingi. Sudah nggak lihat ya? Ini memang tidak kasat mata ini. Dikelilingi oleh apa? Oleh gelombang-gelombang. Karena itu hari ini kita bicara mengenai mengatasi serangan roh.
Di dunia teknologi kita sudah mendengar yang disebut cyber war. Ya. Jadi ini adalah cyber warfare. Jadi peperangan siber. Ya. Jadi kadang-kadang orang tidak memakai lagi alat-alat yang kelihatan, tapi caranya menembak dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Wow, ini bahaya ya. Kalau kelihatan bisa dideteksi lebih mudah karena kasat mata. Tapi kalau tidak kelihatan itu, wow. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi? Ya harus mempunyai pertahanan. Pertahananmu kalau kuat, pasti bisa mengatasi. Karena itu sekarang dunia pemerintahan sekarang berusaha untuk memperbaiki alat-alat yang mungkin alustitanya yang model lama-lama itu kalau enggak diperbaiki, ditambah dengan yang canggih, yang baru, wow, diterobos itu. Karena enggak kelihatan, musuh itu menyelinap dengan cara yang tidak kelihatan. Kadang-kadang drone ya, kecil seperti apa? Seperti kumbang. Mereka buat begitu. Ya, seperti kumbang tapi masuk ngeng. Wah, orang pikir kumbang. Tapi itu pesawat mata-mata. Wow. Nah, kalau nggak punya alat-alat detektor untuk menangkal, ya ketahuan. Karena itu sama dengan rohani. Kemurnian iman kita itu dibuktikan dengan ketahanan terhadap serangan dari roh-roh jahat. Karena iman itu roh. Ya, karena itu kemurnian iman kita dibuktikan oleh ketahanannya. Murni enggak? Kalau engkau mendapat serangan, engkau kena pengaruh tidak? Sakit hati, luka, macam-macam. Saya memberikan gambaran lebih dulu supaya sudah bisa membandingkan. Ya, emas yang tidak murni itu umumnya dicampuri. Saya sudah tanya pada yang jual emas ya di gereja kita ini yang cukup besar, dia jual emas. Saya tanya campuran apa yang paling banyak? Yang paling banyak yang dipakai itu untuk supaya bisa kemilau dan supaya kuning itu ya perak kemilaunya, tapi tembaga warnanya kan juga mirip-mirip, ya. Dan dia berkata sekarang ada campuran lain yaitu bahan alloy. Alloy itu campuran logam, ada aluminiumnya begitu ya, campur yang lain. Itu jadi emasnya jadi emas putih. Kan sekarang ada emas putih. Mahal juga. Tapi tetap emas yang murni lebih mahal. Ya. Jadi kalau saya lalu melihat saya cari titik leburnya emas berapa? 1063 derajat. Titik leburnya perak lebih rendah. 960, ya. Tapi titik lebur tembaga justru lebih tinggi. Nah ini sulit ini memisahkan, ya, tembaga. Perak lebih mudah karena sudah hampir sama ini, ya. Lalu titik didih emas itu memang tinggi sekali. Nah ini melampaui yang lain ini. Kalau leburnya bisa hampir sama, tapi kalau titik didihnya, wah melonjak, ya, 2660 derajat. Padahal perak cuma 2193, jadi cukup
beda jauh. Tembaga malah beda jauh sekarang. Jadi sudah melihat kualitas yang rendah, tembaga itu lebih rendah dari perak, mendidihnya lebih cepat. Karena itu logam, perak, dan tembaga itu oleh karena lebih mendidih lebih awal, maka lebih mudah dipisahkan. Ya, nah ini caranya memurnikan. Nah, kalau cara memurnikan itu harus lewat api, lewat sampai mendidih, leleh gitu, leleh. Ya, demikian juga secara rohani. Karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan problem-problem sampai hidupmu ini jadi leleh. Waduh, kalau leleh itu sudah nggak berbentuk, betul nggak? Nah, kalau orang kena problem itu sebetulnya cara Allah mau membentuk. Tapi seringkali orang kembali ke model lama. Nah, jadi setelah tobat, kumat, tobat, ya sama, nggak berubah. Saudara kalau ingin mengalami pembentukan Allah, maka tiap pencobaan itu saudara mesti pakai kesempatan. Why? Gitu. Kok saya ngalami ini ya? Apa saja? Entah ekonomi, entah penyakit, entah mungkin juga clash dengan teman, clash dengan suami, clash dengan istri. Ini kan pencobaan. Buktinya apa? Kalau sudah clash, apa buktinya? Api, panas hati. Sama suami panas, sama istri panas. Betul enggak? Nah itu sebetulnya, itu mestinya membuat kita mesti, iya saya mesti berubah ini. Nah ini kita mesti sadari, 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, jadi respons kita ini penting. Ayat ini berkata apa? Bergembiralah. Kalau kita menemui problem-problem entah dihina, difitnah, entah dimaki, apa saja penyakit, seringkali kita ngamuk sama Tuhan. Wah Tuhan ini gak adil, jahat. Waduh, orang yang begitu sepertinya lebih dari Tuhan. Padahal Tuhan itu gak pernah salah, betul gak? Dia Allah yang baik. Nggak mungkinlah dia berbuat jahat. Itu sudah jauh dari Allah. Tapi seringkali orang berkata Allah jahat. Nah karena ini semua ini kesombongan. Kesombongan. Kita ini kalau menemui masalah, respons kita mestinya pertama bergembira. Waduh, saya ada masalah ini. Tuhan mau buka jalan. Ya. Tapi bukan berarti gembira tanpa duka cita. Di sini katakan gembira tapi berduka cita. Gembira untuk maksud tujuan. Berduka cita oleh karena akibat. Tahu enggak? Jadi kalau ada problem mana orang gembira gitu. Tapi dalam batin itu mesti gembira. Tapi akibat yang dirasakan sakit, duka cita. Kenapa Tuhan izinkan? Ya jelas untuk membuktikan kemurnian imanmu. Supaya naik, di sini katakan supaya lebih tinggi nilainya. Ya toh? Supaya akhirnya itu loh
Jadi tujuan pemurnian itu jelas kok, bukan jahat. Allah izinkan problem, kesulitan, malapetaka. Ya, kalau nggak begitu engkau nggak bertobat. Ya, saya tiap kali kalau sakit saya mesti koreksi. Apa ya? Nah, sembuh lagi. Jadi saya pikir, Pak Bekti nggak pernah sakit. Ya, seringkali Tuhan ingatkan, Tuhan jewer ya. Telinga saya, ayo dengar. Ya, 2 kali masuk rumah sakit oleh karena mah blooding. Itu mengubah konsep saya yang dulunya punya konsep sendiri ya. Karena saya ini orang yang memang ingin semuanya bagus gitu. Ya. Orang yang sangat ingin semuanya baik. Tapi waktu ada problem saya baru ngerti bahwa saya tidak boleh mendowngrade orang. Orang di gereja yang mungkin ya menjengkelkan saya ya, saat itu. Tapi waktu saya sakit justru orang itu yang membantu. Lalu Tuhan bicara dalam batin saya, gimana? Kamu sakit, siapa yang ngatur, yang memperhatikan betul-betul? Ya orang itu. Lalu saya mulai sadar, kalau begitu ya di gereja ini nggak boleh, kita ini menghakimi itu ya, terus memutuskan karena orang itu kan masih bisa berubah lain kali. Nah ini dulu saya nggak lihat kalau orang begitu ya, saya nggak suka karena sifat saya itu memang perfeksionis. Nah, karena itu saya juga memberitahu sama anak saya yang nurun, Vera itu ya perfeksionis, hati-hati kamu. Kalau kamu perfeksionis itu nanti kamu banyak kebentur. Ya, kamu juga mesti belajar untuk bisa menerima. Orang yang nggak perfect gitu. Ya, jangan perfeksionis itu engkau standar dirimu. Kalau kita distandarkan dengan Tuhan, pasti kita nggak perfect, betul nggak? Jadi karena itu jangan kita itu mengukur orang lain itu dengan diri kita. Ini yang jadi masalah dalam hidup. Jadi tujuan pemurnian sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan waktu Tuhan Yesus nanti datang. Ini kan baik. Nah inilah yang membuat kita bisa bersuka cita. Karena itu kalau ada modal pengertian ini, kita kalau ada problem jangan cepat bersungut-sungut. Kenapa? Karena ayat ini kita suka, tapi kalau prakteknya kita nggak suka. Padahal kan Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa saja? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah kalau saudara yakin, penyakit kadang-kadang mendatangkan kebaikan. So, kalau nggak sakit, nggak bertobat. Ya, bisnis hancur, ya mendatangkan kebaikan. Kalau enggak sombongnya bukan main. Jadi segala sesuatu tapi khusus untuk orang yang mengasihi Tuhan. Jangan salah. Ya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Karena Tuhan ini mau kita ini dipanggil sesuai rencananya. Artinya bukan hanya orang yang dipanggil terus tidak dipilih. Tapi sesuai dengan rencananya itu nanti dipanggil, dipilih dan dimuliakan. Ya seperti ini, memperoleh puji-pujian, kemuliaan. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau itu mendatangkan kemuliaan, saudara mestinya responsnya itu baik, jangan marah-marah dulu. Ada juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta bahkan belum ngamuk-ngamuk kalau ada jemaat yang ya mungkin berontak begitu, ngamuk-ngamuk. Mereka nggak bisa merespon dengan baik. Kenapa? Ayatnya kan jelas, Allah turut bekerja. Ya, melalui kadang-kadang orang-orang menghina kita dan sebagainya. Coba Daud itu dihina oleh Simei, ya, waduh, itu sudah dilecehkan. Kenapa? Ya baik untuk Daud bisa merendahkan diri. Nah, saudara, jadi kalau respons kita baik, kita ini mesti bersyukur, ya. Dewasa ini semakin banyak orang sadar bahwa serangan-serangan itu bukan hanya yang kasat mata, tapi justru yang tidak terlihat. Ya, dan inilah perang siber, ya. Karena itu dipakailah senjata-senjata yang canggih, ya kadang-kadang dikatakan laser. Ya, senjata laser ini kadang-kadang bisa menembak, ya perut kita misalnya ditembak. Coba kalau nanti orang-orang jahat bukannya untuk kesembuhan tapi untuk membunuh orang kan bisa. Sudah di laser matamu buta jadinya. Waduh, ya. Dan sudah lihat juga virus-virus dipakai, mengacaukan. Anda sudah sering terganggu ya. Handphone Anda dihack orang. Nah semacam itu. Komputer saudara macet. Waduh, datanya hilang. Kenapa ya? Virus. Sampai disebut virus. Kenapa? Ya itu nggak kelihatan. Ya, nah semua ini sudah perhatikan, semua yang dipakai oleh dalam teknologi itu gelombangnya pasti gelombang tinggi. Bukan gelombang yang kita dengar ini audible ini. Ini juga gelombang. Tapi semua yang enggak audible, yang tinggi-tinggi itu enggak kita lihat. Ya. Contohnya saudara pakai alat pengusir tikus yang sudah taruh di tembok, dimasukkan di stop kontak. Itu sebenarnya gelombang tinggi. Kita nggak dengar, tikusnya dengar. Tikusnya nggak enak dia, lari dia. Kita nggak dengar, kenapa? Karena sudah melampaui batas pendengaran manusia. Jadi senjata yang dipakai itu gelombang-gelombang tinggi. Nah itu spirit, sejajar dengan itu. Ya, nah roh-roh jahat ini juga spirit, gelombang. Karena itu kadang-kadang kalau gelombang Tuhan juga datang dalam KKR, orang bisa rebah. Wow, lu kok bisa rebah? Dulu itu kan jadi masalah. Wah rebah. Wah kalau rebahnya ya ke belakang ini ya nggak benar katanya. Mesti rebah ke depan. Karena Alkitab berkata begitu ya, waktu Saulus itu kena cahaya, dia rebah. Ya karena dia lihat dari depan, dia rebah gitu. Tapi kan rebah,
Tapi zaman itu ditulislah tulisan menangkal ya. Itu didoakan lo rebah itu ya didorong lah. Tapi saya lihat kadang-kadang tidak didorong. Cuma ditumpangi bahkan dari jauh jatuh. Ya. Jadi saya melihat di situ ada serangan-serangan dari namanya roh. Ya, ada roh yang baik dan malaikat-malaikat Tuhan itu juga dikatakan Tuhan badai. Nah, jadi kalau orang kena badai gimana? Ya rebah. Jadi kalau malaikat Tuhan hadir, orang rebah. Ya. Nah, iman itu roh. Karena itu disebut roh iman. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, ini saya ingin supaya gambar ini ada gambar yang sama. Cuma yang satu saya balik, ya orangnya sama. Ya cuma yang kanan rupanya kurang lebar gitu sehingga agak beda sedikit. Tapi orangnya sama, gambarnya sama. Cuma saya balik untuk memudahkan omongan kita. Kalau kita ngomong ini, kita bicara, kita dengar. Karena itu Tuhan kata supaya kamu jangan lupa memperkatakan firman. Kenapa kita memperkatakan? Supaya kita dengar sendiri. Nah, iman datang dari mana? Dari mendengar. Jadi kalau saudara suka ngulangi perkataan Tuhan, saudara itu makin kuat imanmu. Ini yang disebut dalam Alkitab merenungkan firman. Jadi kalau merenungkan firman itu dalam bahasa aslinya itu kan hagah. Hagah itu to murmur. Ya, to murmur itu komat kamit. Nah, siapa yang suka komat kamit? Ya itu dukun-dukun ya. Kalau mau bikin ya aji-aji gitu dia ngomong ulang-ulang. Nah, lalu jadi apa sih? Jadi kuasa. Wow. Nah kata Tuhan kita juga mesti melakukan yang sama. Sebetulnya mereka itu iblis itu niru kita. Tapi malah dukun-dukun itu menangkap lebih dulu. Kita orang Kristen belakangan ini baru ngeh gitu. Manis sekarang ada orang-orang yang pakai cara-cara khususnya mereka yang sudah diajar untuk percaya diri. Itu mereka diajar buku yang namanya self-talk. Ngomong sendiri. Ya, kadang-kadang suruh lihat di kaca, ngomongnya. Pak Bekti kamu hebat, hebat, hebat. Luar biasa kamu, luar biasa. Wih, melembung juga ya. Tapi kita bahaya kalau begitu. Makanya itu namanya pikiran positif. Pikiran positif itu tidak sama dengan iman. Tapi iman itu berpikiran positif. Pikiran positif bukan iman. Ya, jadi saudara mesti memakai imanmu, bukan pikiran positif. Seperti orang-orang yang diajar MLM itu semua diajar. Ilmu ini yang bahaya sebetulnya. Nanti bisa sombong justru. Nah kalau iman itu roh. Dan iman itu dari dengar firman. Padahal firman itu Allah. Betul enggak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jadi sebetulnya kalau sudah dengar firman. Itu sudah Allah yang dalam bentuk spirit.
itu mau masuk dalam rohmu. Nah, itulah Allah Roh Kudus. Jadi Yesus perkataan itu kalau kita baca lalu kita memperkatakan maka Roh Kudus ini nanti akan bekerja dalam roh kita. Nah, saya tuliskan bandingkan hal ini dengan bumi yang waktu diciptakan. Siapa yang merenovasi? Roh Kudus. Tapi dengan acuan firman. Firman Allah berkata, jadilah terang, rohnya yang kerja. Terang. Begitu. Jadi betapa pentingnya dua perkara ini, firman dan doa. Jadi waktu sudah baca firman, sudah dalam posisi sedang hubungan dengan Tuhan. Dengan Allah sedang doa supaya roh ini bekerja. Ya, karena fungsi roh itu penghubung. Karena itu Tuhan kata berdoalah senantiasa dalam roh. Ya. Jadi dengan kita terus merenungkan firman, mengucap firman, lalu kita dengan doa, maka roh ini terus akan bekerja dalam roh kita. Kalau sudah penuh roh kita ini nanti mengalir, netes kemana? Ke jiwa kita. Habis jiwa kita nanti ke tubuh kita. Nah, karena itu ini seperti yang ditulis 1 Tesalonika 5 ayat 23, 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Iya, pengudusan cara Allah itu progresif, tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Karena itu betapa pentingnya disebut ibadah. Ibadah itu saudara baca firman, doa, kunci ibadah itu kan di situ. Ya. Jadi Allah damai sejahtera. Kenapa disebut Allah damai sejahtera? Karena damai itu hanya mungkin kalau benar dulu. Jadi kalau saudara mau dibenarkan, lalu saudara nuruti yang benar ini, maka Allah damai sejahtera ini akan bekerja. Dan progresif, ya, roh saudara mulai dibersihkan terus. Dengan saudara terus. Karena kalau enggak saudara bersihkan terus, datang debu rohani. Sama dengan rumah saudara. Coba seminggu enggak dibersihkan. Gimana? Wah, debu. Saya dulu melayani di Jakarta. Dikasih tempat kecil. 3 kali 5 meter. Untuk kebaktian. Waktu permulaan diserahkan ya 15 jiwa lah. Kecil sekali. Iya. Dan itu pinggir jalan besar. Di Pasar Baru Timur. Jadi bayangkan situ lalu lintasnya, waduh, debunya ya luar biasa. Tiap Sabtu saya ke sana, saya membersihkan, saya nyapu sendiri, saya pel ya supaya minggunya bisa dipakai. Oleh karena tiap kali begitu, tapi saya juga doa. Lalu ada orang kepingin doa juga, loh kok nyapu? Nah, dia mulai kirim pembantu. Lalu saya bebas nyapu. Nah, begitu. Tapi orang itu melihat bagaimana saya kerjakan, mereka lalu membantu. Sekarang ini banyak pelayan-pelayan Tuhan nggak mau begitu. Pokoknya sudah ready, saya melayani.
Dulu saya chat juga lakukan, bahkan juga pindah ke Semarang, kursi-kursi yang dari orang itu tadi yang mengirim pembantu. Dia punya restoran, kursinya sudah jelek, jebol ya dari rotan. Lalu saya bilang, kasihkan ke saya dibuang. Kasihkan ke Semarang, saya cat, lalu saya ganti dengan plastik yang pakai tali itu ya, mentul-mentul itu. Tangan sampai merah semua. Dan itu pengerja saya yang pertama, Saudara Edward, membantu saya. Wah, tangan kami sampai merah semua. Saya juga lantai-lantai gereja waktu itu saya gosok dengan beli itu penggosok pisau, gosok saya belikan itu ke pasar, orang-orang jual santan kan banyak itunya, kelapanya itu. Saya beli untuk apa? Untuk mengkilapkan licin. Saya nggak malu-malu ngerjakan sendiri, ya. Nah, pengudusan dilakukan oleh Allah damai sejahtera ini progresif dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan semua ini bicara tentang pemisahan, pisah, namanya pengudusan itu pemisahan. Nah, kalau kita sudah bisa memisahkan spirit kita, inilah. Jadi spirit dunia, saudara mesti ganti dengan spirit sorgawi. Ini namanya beda sistem. Nah, kalau sudah beda sistem, sukar diserang. Kalau sama sistemnya, mudah diserang. Karena dia tahu. Makanya sudah lihat, kenapa bedanya komputer Apple dengan yang namanya Microsoft? Apa bedanya? Kalau Apple itu sulit diserang. Saudara punya handphone Apple mahal memang, tapi sulit dibajak, sulit diserang. Bahkan pemerintah Amerika sampai jengkel karena ada handphone dipakai oleh teroris, ya. Pemerintah nggak bisa buka datanya. Dia minta sama perusahaannya. Perusahaan berkata nggak bisa. Ini blade kami, polisi kami. Kami nggak boleh memberitahu. Loh, ini pemerintah Amerika minta, nggak bisa kok buka. Kenapa? Beda sistem. Nah, saudaraku, makanya sistem kita apa? Kita mesti hidup di dunia ini seperti ini. Ini ada buku yang bagus. Saudara yang belum pernah baca buku ini lebih baik pernah baca. Namanya Pilgrim's Progress. Kemajuan dari seorang pengembara. Lihat itu orangnya pegang Alkitab, lalu dia lihat terjadi ini, dia cocokkan dengan Alkitab. Jadi itulah, kita juga begitu. Nah, sistem kita beda, ya. Apa bedanya? Kalau yang Tuhan lakukan, orang ini harus turun ke bumi. Kalau duniawi itu, melangit. Nah, ini bedanya. Ya, kalau mau jos itu melangit. Tapi Tuhan mengajar kita mesti punya jiwa musafir bahkan. Nah, jalan manusia memang berbeda dengan jalan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan tinggi. Ya, jalan Tuhan itu tinggi. Karena itu manusia juga berusaha untuk jalan tinggi. Apa tuh bedanya jalan tinggi sama jalan rendah? Ya ini loh, kalau sudah di darat ini jalan rendah. Banyak terjadi apa? Tabrakan. Tapi untuk bikin jalan tinggi, saudara mesti pakai apa? Pesawat. Mahal mana? Ya mahal jalan tinggi. Iya toh? Jadi harga jalan tinggi ini mahal memang. Begitu juga kalau rohani kita mau meninggi ini mahal. Wah ini enggak murah. Makanya kalau ada pendeta mati yang sudah berhasil, aduh sayang. Kenapa? Sampai Musa ditangisi sebulan. Dan yang nangis itu satu bangsa, 3-4 juta, maesong sebulan. Bayangin kenapa? Kehilangan pemimpin yang luar biasa. Nah, kenapa orang ini berusaha memakai pesawat? Karena tahu, lihat nih bedanya pesawat, transportasi pesawat dengan ini, ya kapal. Lihat kalau kapal, ya memang lebih besar daya angkutnya. Bisa ratusan ton luar biasa ya, bahkan ribuan ton bisa, ya. Jadi lebih besar daya angkut, untung memang, namun lebih bahaya. Bahayanya apa? Kalau zaman dulu bajak itu selalu disebut bajak laut. Wah sampai sekarang pun ya kalau sudah lewat Somalia itu, ya juga apa itu kapal-kapal yang pakai tenaga Indonesia dibajak di sana, ya. Dan ombaknya besar dan seringkali kapal itu kandas. Karena kandas membawa harta besar jadi harta karun. Karena itu sekarang orang memburu harta karun di lautan. Itu waduh, kapal kalau perang itu kalah gitu, diangkut bukan? Dan itu ratusan ton emas. Dan orang cari sampai sekarang. Ya, kapal Titanic yang pernah tenggelam dan masih banyak, apalagi kapal perang. Waduh, itu biasanya kalau sudah kalah gitu kan bawa harta. Nah, kenapa usaha manusia ini meninggi? Karena kalau sudah saya tuliskan di sini lebih efisien kalau di atas. Karena itu pesawat-pesawat kecil itu risiko ya kalau kena angin ya. Tapi sekarang dibikin pesawat yang tingginya bukan main, 34.000 kaki. Jadi 10 kilometer di atas. Jadi kalau di sana udaranya lebih tipis dan cuacanya buruk, turbulensi kurang. Karena itu kalau sudah naik pesawat lewat awan geronjal. Tapi setelah lewat tenang. Betul? Dan kalau di atas ya lebih tidak padat lalu lintasnya. Dan kalau terjadi apa-apa, kalau tinggi itu cukup waktu untuk ngatur-ngatur, ya, sehingga pendaratan darurat itu lebih lama. Nah, itu keuntungan ya. Karena itu memang Tuhan ingin supaya saudara juga bisa rohmu ini naik. Ya. Kalau engkau naik tidak mudah jatuh. Kenapa? Karena di sana gangguan iblis kalah. Saudara punya kuasa. Karena itu pesawat kalau di atas kok lebih cepat jalannya daripada di bawah. Ya. Kalau di bawah kena angin segala turbulensi. Wow. Jadi jalan Tuhan itu jalan iman. Matius 23 ayat 11 dan 12.
Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah ini bedanya dengan orang dunia. Orang dunia selalu jalannya pokoknya gimana bisa cepat naik. Kata Tuhan tidak. Kalau kamu mau mulia harus turun. Harus jadi musafir. Jadi memang kita ini baru bisa merendah. Kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan? Menjadi musafir. Ya seperti Musa, Elia ini. Waduh sampai dimaki, sampai waduh mau dibunuh, Elia mau dibunuh. Tapi lihat akhirnya mereka berdua ini di gunung kemuliaan bersama dengan Yesus. Dimuliakan. Ya, Kejadian 37 ayat 1-3 berbunyi. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini sudah saya terangkan dulu tentang bagaimana Yusuf itu tidak suka dengan kejahatan saudara-saudaranya. Tapi waktu saya baca ulang lagi ini, saya tertarik dengan ayat 1 ini, rentetannya. Adapun Yakob, ia diam, kata diam itu yasab, itu to sit, to settle. Jadi menetap gitu di negeri penumpangan ayahnya. Kenapa kok dikasih ini lebih dulu begitu loh. Cerita Yusufnya kenapa kok didahului dengan kata-kata ini. Ya, jadi ini menunjukkan gaya hidup dari Yakob yang mengikuti gaya hidup Abraham dan Ishak. Gaya hidup apa itu? Berkemah, bermezbah. Itu awal daripada Abraham selalu dia kalau jalan datang di satu tempat dia mesti bangun mezbah. Dan berkemah. Mesbah, kemah. Mesbah, kemah. Sampai akhirnya menetap di mana? Hebron. Dan herannya Ishak akhirnya kemana? Hebron. Yakob kemana akhirnya? Hebron. Tiga-tiga ini ke Hebron. Ya. Dan ini hidup yang berbeda dengan Esau. Kita baca bagaimana Esau. Kejadian 36 ayat 6 dan 8. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Ya, ia pergi ke negeri lain yang tidak seperti nenek moyangnya. Padahal Tuhan berkata pada Abraham apa? Pergilah ke negeri yang aku tunjuk. Tunjuk itu di mana? Kanaan. Tapi ini malah ke negeri lain. Loh ini loh. Penyimpangan. Jadi saudara melihat Esau ini enggak rohani. Dia tidak mau ngikuti jejak dari Abraham, betul enggak? Saya mau lain. Dan memang kelihatannya berhasil ya. Lalu kemana dia? Terus? Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Iya, menetaplah dia di mana? Pegunungan Seir. Bahkan kalau saudara melihat, setelah dia ke sana, dia berhasil
Berhasil apa? Kejadian 36 ayat 31 berkata, Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Siapa yang bikin kerajaan dulu? Esau, bukan Yakob. Lihat, ya, kalau keturunan Abraham itu nanti waktunya itu Tuhan beri, yaitu mestinya Daud. Tapi orang Israel minta lebih dulu sehingga muncul Saul. Sehingga bikin masalah, betul nggak? Mestinya waktunya Tuhan gitu, kerajaan itu nanti. Tapi sebetulnya bukan begitu, kamu musafir dulu. Nah banyak sekarang anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan ingin punya kerajaan lebih dulu. Mau jadi bos lebih dulu. Mestinya bukan begitu. Musafir dulu. Berkemah, bermezbah. Kalau enggak kepingin bos dulu seperti Esau, dia memisahkan diri. Kemana? Seir. Ini bukan kebetulan. Seir itu artinya kasar, rough. Kasar. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau cari namanya tanah air sorgawi. Karena Abraham dipanggil, kalau kita baca Ibrani 11 ayat 16, dia tidak tahu kemana. Tapi dikatakan Abraham mencari tanah air sorgawi. Dan itu Tuhan tunjukkan dulu. Dalam secara fisik itu Kanaan, ya, jadi Kanaan sorgawi, ya. Saudaraku, oleh karena tidak mau mengikuti pola ini, maka hidup dari Esau itu jadi kasar, ya. Dan dia lalu bernama apa? Esau itulah Edom. Edom itu dari kata Adam. Adam itu apa? Merah, red. Merahnya apa? Tanah. Memang itu duniawi. Membumi. Ya. Saudaraku, perjalanan iman yang murni itu seharusnya itu harus lewat ya rute dari Abraham. Rute Abraham kemana? Ya ke Hebron. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, perhatikan, Abram memindahkan kemah, ya, lalu mendirikan mezbah, ya, di mana? Akhirnya di pohon tarbantin di Mamre, ya, lalu sampai Hebron. Ini semua mempunyai artis. Ya, jadi kita mesti menjauhi hidup duniawi, berkemah. Itu artinya, ya saya tidak mau punya yang settled. Hati kita jangan nancap di bumi. Tapi kita berkata, ini mampir ngombe saja, minum saja. Ini kita berkemah. Lalu kita masih bermezbah, berdoa. Mamre artinya strength, kekuatan. Dan disitulah engkau akan mendapat kekuatan rohani. Dan engkau akan tinggal namanya di Hebron. Hebron artinya union, association. Jadi satu guyup ya dengan Tuhan. Jadi kita punya persekutuan yang guyup dengan Tuhan. Nah kehidupan Yusuf ini memang lekat dengan ayahnya. Kenapa? Karena ibunya sudah mati. Jadi kalau ibunya mati, dia ini sebetulnya tidak seperti saudara-saudara lain masih punya ibu. Dia enggak. Sehingga dia lebih lekat dengan ayahnya. Sehingga impartasi spirit musafir ini ada pada Yusuf kuat. Ya, seperti tadi
Yakob hidup di negeri penumpangan ayahnya, itu spirit musafir. Netes ke Yusuf. 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, ini loh spirit musafir ini apa? Sebagai pendatang. Kamu harus apa? Menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Jadi kalau saudara masih hatimu itu membumi terus, ya pikir terus untuk ke depan gimana ya, untuk ke depan gimana ya. Tapi sudah tidak pernah mikir ke depan, ke sorga gimana. Nah, saudara mesti menjauhlah dari hal-hal bumi ini. Dan seringkali keinginan daging kita itu melawan jiwa. Jiwa yang sehat tuh ya. Saudara, nah spirit musafir inilah yang bisa menjauhkan saudaraku. Ya, dari keinginan daging. Yaitu roh saudara itu spirit musafir. Ikutilah pimpinan Roh Kudus. Supaya saudara menjadi anak-anak Tuhan yang murni. Nah spiritnya macam begini yang diwarisi oleh Yusuf. Ini sama dengan perkataan Tuhan dalam Roma 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita bukan jadi orang Kristen saja, tapi mesti jadi punya roh anak Allah. Ini namanya murni. Jadi inilah jalan hidup yang ditempuh oleh Yusuf. Sehingga akhirnya dia waktu dinubuatkan oleh Yakub, orang yang teristimewa. Ya, be different, beda dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak mau menuruti daging. Ya, kalau kita nurut daging, roh kita akan mati. Tapi oleh Roh Kudus kita mesti mematikan keinginan-keinginan daging kita. Ini risiko sih, nggak enak memang. Oleh karena itu mari kita berkata, Tuhan, aku mau hidup menurut kehendak Tuhan. Aku mau memberi semua selama aku ada di muka bumi. Tinggal sebentar lagi Tuhan datang. Karena itu jangan terlalu program terlalu panjang. Saya kalau melihat banyak orang program terlalu panjang. Padahal waktu Tuhan ini sudah dekat. Jangan mikir terlalu jauh. Nanti gimana ya? Nanti ya saudara belum punya cucu sudah mikirkan cucu. Bahkan mikirkan buyut. Nanti mereka dapat apa? Saya kan tidak punya warisan untuk buyut-buyut saya. Waduh, biarin mereka sendiri. Ya tak? Mari kita berkata, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau membalas kasih-Nya. Mari kita berdiri. Ku mau hidup
seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Mari kita juga jangan lupa berikan waktumu untuk selalu berorientasi dengan hal-hal yang kekal. Sebentar hal-hal yang fana di muka bumi pasti semua engkau tinggalkan. Mari angkat hati kita. Kita memberi respons yang baik, iman yang baik, untuk melihat yang tidak kelihatan, yang Tuhan janjikan. Tuhan, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau hidup sekarang lebih banyak menurut kehendak-Mu. Aku mau memberi waktuku. Apa yang dapat aku berikan, aku usahakan untuk dapat lakukan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta, yes Tuhan. Amin Tuhan. Katakan pada Tuhan, ku mau cinta Dia. Aku mau cinta padamu Yesus. Amin Tuhan. Ku mau cinta Dia. Amin Tuhan. Ku mau belajar belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Tarik hati kami, tarik roh kami ya Tuhan, melihat kemuliaan-Mu. Tidak lama lagi Tuhan, tidak lama lagi. Hati kami bersyukur, berglori, bersukacita.
yasa hena korere keso Haleluya, Jesus. Biar roh kami Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Yes, yes, yes Tuhan. Penuhi umat-Mu, angkat hati kami. Oh yes, yes Tuhan. Kemuliaan-Mu kekal. Jesus, Jesus. Buka mata roh kami Tuhan. Buka mata roh kami Tuhan. Untuk melihat kemuliaan-Mu. Dan itu akan membuat kami Tuhan terus akan mempunyai kekuatan. Untuk bertahan dalam berbagai pencobaan. Bahkan dengan sukacita yang meluap. Karena masa depan kami pasti dan pasti. Kemuliaan yang Engkau sudah janjikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan tetapkan hati anak-anak-Mu. Supaya tetap hidup sebagai musafir. Seperti yang Engkau perintahkan. Kami menjauh dari keinginan-keinginan duniawi. Yang seringkali memerangi pikiran, perasaan kami. Kehendak kami. Untuk ditaklukkan oleh dosa. Kami ingin sekarang memandang kemuliaan-Mu lebih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Engkau tolong Tuhan pemerintahan kami. Gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Supaya tegap berdiri, tetap berdiri. Sampai Maranatha. Kau datang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau. Melindungi engkau. Menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya padamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha. Dia datang kembali. Siap kita percaya berkata bersama. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Siborong-Borong ini merupakan cabang dari Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Semarang dan masih dalam naungan Badan Misi Apostolik Ministry. Gereja ini dirintis oleh Pendeta Muda Daniel Teru dari tahun 2009, dimulai dari 3 kakak. Mayoritas pekerjaan jemaat yang dilayani adalah sebagai petani, seperti petani cabai, petani sayuran, petani jagung. Walaupun kondisi jalan maupun kondisi daerah yang masih terasa berat, sebab jarak dari rumah yang satu ke rumah yang lain sangat berjauhan dan lokasi tersebut berada di daerah perbukitan. Namun hal itu tidak menyurutkan Pendeta Muda Daniel Teru untuk terus menginjil. Sehingga saat ini lebih dari 10 kakak telah digembalakan. Haleluya. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless.
Hai Sobat Nambah, ikuti ibadah online Anak Nambah yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar, jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.